Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Fikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita Dialog Spesial. Kembali di hari Senin di tanggal 12 April 2021. Tentunya di kesempatan ini kita akan membahas seputar informasi atau tema yang sangat penting sekali ya. Kita akan bertemu bersua dengan bulan Ramadan atau bulan puasa 1442 Hijriah. Bagaimana bentuk kesiapannya? Nah, untuk membincangkan lebih lanjut terkait dengan topik kita di kesempatan malam hari ini, tentunya ada beberapa narasumber yang sangat spesial sudah hadir bersama saya membagi pengetahuannya agar mudah-mudahan informasi ini penting bagi kita agar bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci ini ya. Nah, saya langsung saja perkenalkan, sudah ada bersama saya Ibu Hajah Masni bin Syah Abu Bakar, pengurus komunitas Ibu Cerdas Indonesia Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Insyaallah semua baik, sehat walafiat. Baik. Amin. Baik, selain Ibu Hajah Masni, tentunya saya juga perkenalkan sudah tidak asing lagi bagi Anda ya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara, Ibu Hajah Sida Bahmid. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini tidak terasa kita sudah mau memasuki bulan puasa ya. Besok Iya, mungkin kita sudah berpuasa ya. Benar sekali. Baik, pemirsa Gamalama TV, amaliyah Ramadan dalam keluarga seperti apa? Mungkin sebagai pengantar siapa dulu nih ya, Ibu Hajah Sidah ya. Seperti apa kita harus menyiapkan amaliyah-amaliyah dalam bulan Ramadan ini, apalagi besok ini kita sudah akan berpuasa. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita berharap seyakin-yakinnya kita tidak pernah luput doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar insya Allah sebentar nanti kita sahur, kemudian hari pertama Ramadan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lakukan sampai di akhir Ramadan. Bahkan doa kita minta supaya mudah-mudahan Allah sampaikan lagi umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amaliyah Ramadan dalam keluarga. Ini sesuatu yang gampang-gampang susah. Kenapa? Gampangnya adalah begitu banyaknya orang tua yang mengatakan ayo sholat, begitu banyaknya orang tua yang mengatakan ayo ngaji, begitu banyaknya orang tua yang mengatakan ayo bersedekah, begitu banyaknya orang tua yang mengatakan ayo belajar, semua dalam lingkup amaliyah. Tapi betapa sedikitnya orang tua yang langsung terlibat memberikan contoh. Ini yang menjadi persoalan sangat besar di dalam keluarga, sehingga dikatakan bahwa ada anak yang mengatakan ibu saya terlihat sholat nanti Ramadan. Ada anak yang mengatakan ibu saya nanti bersedekah pada saat nanti kelompoknya memberikan sedekah ke kelompok anak yatim piatu. Ada anak yang mengatakan ibu saya belajar nanti pada saat dia belajar panduan resep. Ada anak yang mengatakan ibu saya nanti dia bisa menyentuh Al-Quran, itu pun nanti dalam keadaan terpaksa. Kalau sampai ada anak-anak yang mengatakan seperti ini, malu kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu amaliyah Ramadan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan prestasi salat kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kita selaku ibu ya, selaku istri tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada suami, tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak untuk mengatakan aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrillahi akbar. Jangan pernah bosan mengatakan bahwa dirikan sholat,
Karena salat itu adalah mencegah perbuatan daripada keji dan mungkar. Sedikit ini saja kalau kita sampaikan kepada anak-anak, dia akan kaji mungkin dalam 1 bulan penuh tidak akan pernah habis-habisnya. Oh, ternyata waktu kita sholat itu berarti secara tidak langsung kita sudah mencegah perbuatan daripada keji dan mungkar. Iya, jadi sholat itu semuanya kita tundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, saya sering memberikan contoh kepada terutama keluarga saya, anak saya. Jangan pakai pakaian sombong. Dia akan bertanya, kenapa Bu? Pakaian sombong itu hanya milik Allah. Karena Allah yang menciptakan segalanya ini. Allah yang menciptakan semua yang kita punya. Satu ketika kita tidak lagi bersyukur, lupa bersyukur kepada Allah, maka yang Allah punya ini dia akan tarik kembali. Nah, salah satunya adalah bagaimana supaya kita tidak sombong pada setiap panggilan azan. Ayo kita bersegera untuk bersentuhan dengan Allah. Lupakan semuanya. Kalau ini kita biasakan sejak awal, sejak dini dalam keluarga, Masya Allah, ini tanpa kita sadari, ketika kita lupa, berpura-pura lupa, anak ini kembali yang mengingatkan kita. Ayo Bu, kita sholat. Berikut pun amaliyah-amaliyah yang lainnya. 1 hari perbiasakan sebelum menjemput salat fardu dan sesudah kita menyelesaikan salat fardu, atau mungkin salat-salat sunat yang kita lakukan, sunat duha, pagi mau kerja apa, perbiasakan diri untuk membuka lembaran Al-Quran. Ketika dia butuh kepada kita, dia melihat kita dalam keadaan sunnah duha, melihat kita dalam keadaan mengerjakan salat fardu, melihat kita dalam keadaan membaca Al-Quran, secara tidak langsung ada keinginan untuk terlibat langsung. Maka ini kita uraikan satu persatu. Amaliyah hari pertama, saya mampu mengerjakan sholat 5 waktu. Amaliyah hari kedua, saya mampu melaksanakan sholat sunat lainnya. Amaliyah hari ketiga, alhamdulillah, tanpa diperintah, saya bisa membuka Al-Quran dengan kemauan saya sendiri. Ini berarti saya bisa katakan sudah 65% kita sudah berhasil menanamkan ini sejak dini dalam keluarga. Maka jangan berbesar suara kepada orang lain tanpa kita mampu menunjukkan kemapangan dalam keluarga kita. Salah satunya adalah bagaimana anak menjemput waktu-waktu sholat. Itu mungkin sementara pengantar Pak Mat, mudah-mudahan bisa nanti kita kembangkan. Terima kasih. Baik ya, luar biasa. Saya mungkin ke Ibu Masni dulu nih. Nah, kalau persiapan Ramadan itu kan kolektif harusnya kan. Artinya bahwa suami, istri, dan seluruh anak atau anggota keluarga siapapun itu dalam rumah memang benar-benar harus secara paripurna menyambut hal ini. Nah, lalu bagaimana seandainya ada satu anggota keluarga yang mungkin yang tidak sejalan misalnya begitu ya, artinya membuat sesuatu yang ya tidak sesuai dengan kita harapkan dalam mengisi bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita coba untuk menyelesaikan problem-problem seperti itu? Iya, terima kasih Pak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun berada, pemirsa Gamalama yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kepada kita semua ya, berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, yang paling utama nikmat Islam dan iman, sehingga insya Allah kita mau menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh magfirah ya, sehingga mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan di bulan Ramadan semua didasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Sida bahwa amalia-amalia Ramadan ya yang harus kita laksanakan harus secara semua ya, dalam keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga harus menjalankan ibadah dengan sempurna, terutama orang tua tunjukkan kepada anak. Tadi sudah dikatakan bahwa oleh Ibu Sida, kita harus menjadi contoh yang terbaik. Jangan cuma kita bicara saja, kita suruh anak salat padahal tidak salat ya. Jadi untuk menjaga keutuhan ini seperti yang Pak Mat tanyakan tadi, bahwa
apabila ada salah satu yang tidak mau melaksanakan misalnya ya, kita harus memberikan nasihat yang baik kepada mereka, terutama anak ya. Anak kita harus memberikan motivasi, dan kita juga harus menjalankan, baru kita menyuruh anak-anak kita, menyuruh keluarga kita. Kalau kita tahu bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami yang harus sebenarnya menjadi imam di dalam keluarga itu. Kalau istri misalnya tidak melaksanakan ibadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh mubarak ini, penuh rahmat ini, suami menegur dan menasihati. Begitu juga kebalikan kalau kita istri ya Ibu Bunda Sida, istri melihat suami tidak ini, kita berani harus menegur dengan cara yang baik ya. Juga untuk anak-anak kita, sehingga di dalam keluarga itu harus semua kita bersama harus melaksanakan ibadah dengan sempurna, karena Allah bilang bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menjalankan amalia Ramadan ini, kita menunjukkan keluarga secara paripurna ya, menjalankan ibadah mulai dari ketemu. Kalau hari pertama misalnya ini memasuki bulan Ramadan ya, karena hari Senin kita mungkin sudah sahur ya, Selasa puasa ya. Kita mengajak kepada anak-anak kecil, malahan kalau anak yang masih kecil kita membiasakan mereka untuk mereka mau berpuasa, sehingga mereka nanti dewasa mereka bisa melaksanakan yang baik dan mengingat, oh iya dulu tuh waktu saya masih kecil, Umi Kak Abah selalu mengingatkan saya untuk berpuasa. Karena Tuhan disuruh berpuasa. Kalau kita berpuasa dengan baik, dengan iman dan takwa, dan Allah bilang hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lama yang lalu juga. Jadi kita harus mengupayakan di dalam Ramadan ini kita mendapat 3 hal ya. Apa yaitu pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, pemaat dan kita semua, bahwa 1 sampai ke 10 hari pertama kita mendapat kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjalankan dengan baik. Di 10 hari kedua kita mendapat ampunan dari Allah, maghfirah, Allah mengampuni dosa-dosa kita apabila kita menjalankan dengan baik. Dan yang 10 hari terakhir yang nanti di salah satu malam ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Jadi apabila 3 hal ini kita laksanakan, mari kita menyuruh anak kita, suami kita, keluarga kita, anak-anak yang tinggal dengan kita, saudara yang tinggal kita mengajak secara paripurna untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan baik, terutama di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran ya, bulan yang dimana dosa-dosa kita akan diampuni, bulan yang dimana ya, bulan Ramadan ini Bunda Sida ya, setan ini dikunci oleh Allah ya, dan setan akan dikunci, dan insya Allah kita mudah-mudahan, kalau saya rasa kalau setan dikunci mungkin kita tidak digoda oleh setan ya, tetapi kita kembali kepada diri kita untuk, tadi Bunda Sida sudah bilang, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita jaga salat kita, ibadah kita terutama di bulan Ramadan, Allah lipatkan gandakan pahala ya. Allah bilang, Allah orang puasa dengan benar, ibadah dari salat sunat rawatib, salat sunat duha, salat hajat ya, nanti malam kita salat lail sesudah salat tarawih dan witir, insya Allah Allah lipat gandakan pahala untuk kita semua, dan insya Allah kita mendapat ke depan, insya Allah mudah-mudahan kita jaminan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sementara, terima kasih. Baik, luar biasa. Baik Bu Sida, Ibu Haja Masni juga, kita akan break dulu sebentar ya. Nanti saya akan coba gali lagi ya. Ada yang berpendapat bahwa dalam puasa ini ya kebanyakan adalah mereka meminimalisir aktivitas ya. Nah, ini bagaimana ya kalau kita menakar pahalanya, padahal kita harus berlomba-lomba dalam bulan suci ini ya. Kita akan coba jawab di segmen berikutnya. Baik pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan Amaliyah Ramadan dalam keluarga akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.